Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai ingkang sampun kersa rawuh, wabil khusus sahibul ma'had Gus Abdul Azim Mujib, kiai muda yang sangat berbobot. Walaupun saya tidak pernah mengatakan gemuk, karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Gus Azim tidak gemuk, hanya salah planet. Cuman saya selaku senior sering menasihati beliau, tolong jangan gemuk-gemuk, karena ada penelitian secara medis, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Hadir di belakang Kiai Fatullah, Gus Hadi, Gus Mizan, Romo Yai saking Gresik, dan semuanya ingkang estu kaula takzimi. Yang saya hormati dan terhormat Bapak Wakil Gubernur Gus Emil Dadakan, berarti Pak Wagub ini satu nasab dengan tahu bulat. Semoga beliau panjang umur, amin. Dan panitia pembawa degan, dan lain-lain. Itu apa, Mas? Lebaran dengan baju baru. Hai warga Lamongan, I love you. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Sungguh berbahagia kiranya malam hari ini saya telah berhasil memprovokasi Gus Azim untuk menggelar acara malam hari ini. Beliau minta waktu sejak sebelum Ramadan pas saya syuting sahur bareng Gus Miftah di JTV. Gus, mbok pondok kula jenengan dugeni, jenengan rawuhi, memberikan motivasi kepada para santri. Tapi nggih niku Gus, nggak ada anggaran. Saya langsung jawab, jenengan mboten usah ngomong anggaran Gus ketok, wong rupamu kaya kotak infak. Maka saya sowan ini niatnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tingkahnya tidak membuat kamu giat dan rajin, dan perkataannya tidak membuat kamu dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Maka saya niatkan untuk mencari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar adalah 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Santri putri, saya tadi kaget kok ada suara nggak ada wujud. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Apa itu sahabat?
satu orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang meninggalkan Anda. Maka dalam konteks itu kemudian dikatakan khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Saya dulu pernah punya salah. Ramadan tahun kemarin Pak Wagub tepatnya. Saat itu saya viral untuk yang ketiga kalinya gara-gara saya ceramah di gereja Bethel Indonesia di Penjaringan Jakarta Utara. Saya dikasih naskah oleh sahabat saya dari Australia, Gus Nadir Shah, dari kitab Mausu'ah. Saya baca jam 2 malam, kebetulan banyak salah. Saya lanjut iktikaf dan qiyamul lail di masjid bersama para santri. Begitu habis sahur saya buka postingannya, ternyata banyak salah. Mau saya hapus. Abah saya dari Lampung telepon, ojo mau busak, kan niki salah bah, jangan kamu hapus. Loh niki salah bah, ojo mau hapus. Kenapa bah? Kamu akan tahu mana yang benar-benar menganggap kamu sebagai sahabat atau yang datang kepadamu hanya untuk menjilat. Dan wallah apa yang disampaikan orang tua saya terbukti. Saya telepon Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, bah menurut bapak kok begini, ini postingannya salah, saya membaca kitab salah, nggak boleh dihapus. Habib Lutfi jawab, bapakmu benar. Kenapa? Kamu akan tahu mana yang benar-benar sahabat, mana yang datang hanya karena pengen menjilat. Dan ternyata drama saya di gereja ditranslate dalam bahasa Inggris sampai kemudian trending di Twitter 1 minggu. Orang-orang luar negeri, Indonesia Timur, orang non-Islam semuanya memuji saya. Sampai kemudian saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara tentang toleransi. Tapi Anda tahu, kawan-kawan saya yang kelihatannya Gus, Kiai dan sebagainya semuanya mencaci maki saya. Mereka mengatakan apa? Dasar Miftah goblok orang alim. Mbah Dim, Pondok Pesantren Kendal, beliau mengatakan kepada saya, Lerenio. Beliau mengatakan kepada Al-Fakir Miftah, apa bahasanya? Qalilum minal yaqin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Nah, aku tahu yang kamu punya tidak seberapa, tapi manfaat. Maka sejak saat itu saya sampaikan, saya tidak alim, tapi ada manfaatnya. Bagaimana Anda yang merasa alim? Apa manfaatmu? Modar gue, ayo. Saya nggak alim, tapi 3 bulan yang lalu Pak Wagub, saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Saya pengen memberikan semangat kepada santri-santri yang ratek pinter. Santai biasanya sing dadi kiai iki malah santri sing ratek pinter tak kandang gitu. Ya. Saya dulu satu kelas di pondok 40 orang. Yang nggak pernah ngaji cuman saya. Teman-teman saya semuanya ngaji dari ibtidaiyah sampai Mahat Ali. Yang jadi kiai cuman saya sendiri yang tidak ngaji. Maka beruntunglah Anda yang goblok. Karena Kiai Hamim Jazili atau Gusmi mengatakan pinter kuwi penting tapi orang jamin. Gusmi yang bilang pinter ngalim kuwi penting tapi orang jamin. Saya 3 bulan yang lalu Pak mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit. Yang pertama, penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia atas prestasi saya apa? Menjual belangkon termahal di dunia. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Saya bikin belangkon 90.000, saya lelang lagu berapa? 900 juta. Saya sumbangkan untuk NU. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Oh. Apalagi isinya. Wah. Isi belangkon, Cok. Belangkon. Saya jadi ingat sebuah makalah yang mengatakan begini. Kullai sayyin idza kasura rahusa illal adab. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak Pak, tapi yang mampu ngurusi lokalisasi nggak banyak, hanya Miftah. Karena nggak ada yang mampu ngurusi lokalisasi dan klub malam, hanya saya sendiri, maka Miftah ini sedikit. Kalau sedikit berarti langka. Kalau langka antik, kalau antik mahal harganya. Saking mahalnya Darul Fikih nggak ada anggaran.
Maafi muskilah, ini bermain. Kata Gus Emil, no buat gitu. Rapopoh. Satu. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai yang paling istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam. Sudah 22 tahun. Termasuk saya dulu ngurusi lokalisasi Doli. Saya pesan Mas Emil, saya bilang sama Bu Khofifah, mbok nama Doli diganti. Diganti nopo Gus? Alfa Doli. Loh. Pemilihan diksi kalimat itu penting ngoten lho. Doli diganti Al-Fadholi. Siapa tahu dari Al-Fadholi akan lahir kemuliaan-kemuliaan kita nggak pernah tahu. Ingat, orang jelek dan orang baik bedanya satu. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saya istiqomah 22 tahun. Gus, istiqomah itu berat? Iya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan untuk istiqomah butuh dicoba. Cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Menjalaninya harus ikhlas. Ciri ikhlas diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Makanya saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Pak Wakil Gubernur mau makan onde-onde yang enak, carilah yang wijennya ganjil. Saya itu pernah Pak Wagub ngaji di Doli malam hari. Anak-anak klub malam dengar saya siang sudah di Surabaya. Saya ditelepon, Gus, mau mampir ke klub malam kami. Klub malam itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena di situ banyak mbak-mbak namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Saya ditelepon, Gus, mbok mampir sini, anak-anak LC Purel pengen ngaji sama Gus Miftah. Saya pikir mereka sudah siap dengan pengajian. Begitu saya datang, mereka dugem. Sudah musik jedak-jeduk, di depannya banyak botol alkohol. Saya masuk, mbak-mbaknya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Begitu saya datang, musik dihentikan, mereka bilang, acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah. Begitu saya mau naik panggung, mbak-mbak dengan pakaian seksi, semuanya minta selfie. Ya Allah, saya bingung. Ndelok dhuwur susu ngisor pupu. Itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Tapi apa? Saya selalu sayang dengan mereka ya. Ini kalau adik-adik santri Darul Fikih pengen menempuh jalur kayak saya, itu peluangnya besar. Ya. Kobil itu kayak saya ijazahkan ya. Bagaimana tidak? Coba Anda lihat dalam Al-Quran bagaimana kemudian Allah menunjukkan rasa sayangnya kepada para pendosa. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba kepada para pendosa Allah tidak mengatakan katakanlah wahai hambaku para pendosa, enggak. Wahai engkau ahli maksiat, enggak. Tetapi Allah menyapa dengan kalimat yang lembut, ya ibadi, hei hambaku. Kenapa? Karena Allah pengen menampakkan kedekatannya dengan para pendosa. Makanya kenapa saya tidak pernah membenci mereka sama sekali. Makanya terkait itu saya dapat penghargaan yang ketiga dari Leprit. Apa? Sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Hampir 300 truk lebih bahkan bokong truknya digambar wajah Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Jadi Mas Emil, saya itu ternyata banyak dilukis itu, Gus. Itu bukan karena wajah saya yang ganteng, tetapi karena quote-quote-nya nemplek itu banyak. Maka saya sedang merintis membuat buku judulnya Gus Miftah Master of Quote. Karena saking banyaknya quote-quote saya nasihati para santri umpamanya, hei para santri,
Orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Quote. Saya memberikan motivasi kepada para jomblo yang belum menikah. Pakai quote. Allah mengatakan dalam Ar-Rum, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ar-Rum 21. Saya sampaikan dalam bentuk quote. Pasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ada yang jomblo di sini? Oh, kamu jomblo nih? Santai, santai. Kalau kamu dikatakan dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Satu hal untuk kamu, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kalau untuk santri-santri putri yang ada di sana, tolong dengarkan. Ya, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Untuk para pendosa saya kasih banyak quote. Bahkan janda itu loh saya bisa jadi quote. Karena hidup itu memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kalau kamu menikah dengan janda, bersyukurlah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ih, menjijikkan. Dulu amalan-amalan NO seperti tahlilan, manakipan, istighosahan dihina sama orang-orang Wahabi. Saya buat quote dan paling viral sampai hari ini. Ada truk gambarnya Gus Miftah, apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Kamu minta quote apa? Wis ana kabeh aku. Master of quote. Kamu senang dengan santri putri, katakan sama Allah, bila kamu rindu dengannya jangan kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Di pondok saya itu sebeh matamu sebeh. Di pondok saya itu santri kalau malam HP-nya kan tak sita, Mbak. Kadang-kadang chattingnya antara santri putra dan santri putri itu belum dihapus, jadi lucu-lucuin. Ada santri putra ngerayu santri putri, "Dek, mau nggak kamu saya halalkan?" Sing wedok jawab, "Sorry mas, saya bukan babi." Parah. Ada lagi santri namanya Wahyu, setiap nembak cewek santri putri nggak pernah diterima. Akhirnya santri putri saya tanya, Mbak, kenapa kamu ditembak Wahyu nggak pernah mau menerima? Sorry bah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Karena kalau saya terima nanti saya dikira nabi. Wahyu. Nah, maka adik-adik begini ya, ayolah, jadilah santri yang dinamis. Kalau kemudian kita pernah baca satu kaidah, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada mu'rab, ada mabni. Jadilah santri yang mu'rab, jangan mabni. Jadilah yang dinamis, jangan statis. Ya. Ya kan? Saya dulu begitu mau ke Jogja, bapak saya cuma pesan begini. Nah, ingat-ingat. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Waktu itu saya mikir, ini tujuannya apa bapak saya ngomong ini? Ternyata titik tekannya pada kalimat mufidun. Jadilah orang yang berfaedah dimanapun. Kemudian apa? Istiqomah. Bapak saya itu kalau nasihati dengan cara-cara sepele seperti itu. Begitu saya viral, bapak saya bilang apa sama saya? Lirraf'i wan nasbi wajarrin nasolah ka'aribina fa inna nanilnal minah. Ini apa lagi bapak saya bilang? Tapi ini menarik bagi saya gitu. Begitu saya berangkat ke Jogja dengan segala keterbatasannya tahun 99. Beliau bilang, iling-iling ngomongannya bapak, kalamun lafdun mufidun kastakim. Padahal saya nggak pernah ngaji alfiah. Teman saya semuanya ngaji, saya nggak ngaji sama sekali.
Karena memang tugas saya waktu itu tidak untuk ngaji, tapi melayani kiai yang ngajar ngaji. Oke, saya berangkat. Ternyata benar. Begitu saya masuk Jogja, dihadapkan kepada satu kondisi, ketemu dengan orang-orang yang adat istiadatnya, amaliyahnya beda dengan saya. Kenapa? Saya terlahir sebagai orang NU, harus berhadapan dengan lingkungan Muhammadiyah. Kebetulan saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Saya ingat kata-kata bapak saya, Mufidun, kamu harus berfaedah nak. Maka saya menyesuaikan diri dengan lingkungan saya Muhammadiyah. Alhamdulillah maafi muskilah, nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal bersama orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Wah, soalnya Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Ora ono mangan-mangan belas. Sekere-kere ya. Begitu saya menikah dengan orang NU tahun 2004, saya kembali ke lingkungan NU, saya langsung gemuk. Kenapa saya nikah dengan orang NU gemuk? Iya, karena susunya cocok. Begitu saya tinggal di lingkungan orang NU, saya tambah gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakipan makan, istighosahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Sing loro mati, mangan meneh. Pitung dino. Minola Gus Adem lemugin lumrah gitu. NU tenan. NU nyel kayak itu. Tapi yang perlu diingat adalah cewek itu lebih suka dengan cowok kurus dibandingkan cowok gemuk. Kenapa lebih suka dengan cowok kurus? Jelas makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Tapi kalau cewek seksi tidak akan pernah disukai sama laki-laki. Laki-laki lebih suka dengan cewek yang gemuk dibandingkan cewek yang seksi. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Santai saja dong. Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Makanya orang-orang yang gemuk kalau foto biasanya posenya miring. Set. Kenapa? Biar perutnya tidak kelihatan. Lah jenengan duwe bojo lemu Kang. Wah, bersyukurlah. Bojomu mau keloni 30 menit sikilmu kram tak kena. Nah. Jogja. Pantesan raine kaya gudeg. Coba, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Jadilah yang mu'rab, dinamis. Jadi jangan sampai kemudian ada istilah santri kin desa gitu. Sekarang Anda penak, sudah punya role model bagaimana kemudian santri menjadi orang top. Coba dilihat, sekarang santri mau jadi apapun itu bisa. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Siapa yang menyangka Gus Dur jadi presiden? Dulu Gus Dur zaman Orde Baru dimusuhi sama Orde Baru. Bahkan kalau rapat dengan kiai-kiai diawasi dengan intelijen. Sampai satu ketika Gus Dur rapat dengan para kiai diawasi intelijen. Gus Dur bilang, para kiai kita diawasi intelijen. Mulai saat ini kita ngomong pakai bahasa Arab. Akhirnya intelijennya pulang ditanya sama komandannya, hei intelijen, apa tadi yang dibahas Gus Dur dan kiai-kiai? Santai komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Makanya Kiai, kalau saya besok menikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Jadi enak. Kalau istrinya marah, serasa mendengarkan tartil Quran gitu loh. Kek sadaqallahul adzim. Boh. Kalau saya ditanya wani apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, bagaimana saya bisa menolak takdir? Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi enggak lah. Saya dengan Mas Emil ini sama. Kita laki-laki setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong demikian? Karena direkam kamera. Bahaya Pak, wong wedok krungu ngerti.
Jenengan harus paham, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Dan cewek itu ahli sejarah. Sekali Anda punya kesalahan seumur hidup, ingat terus itu. Wongnya ya tekoi, ya melu guyu itu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ireng insyaallah nggih. Luweh parah. Bu Wakil Bupati. Sugeng dalu, Bu. Ya tak? Perempuan tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah salah. Apa mana Ibu Wakil Bupati malah luwih parah mana ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita harus dinamis. Santri bisa menjadi apapun, bisa jadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Menjadi wakil gubernur, Gus Emil. Mau apa coba? Santri bisa menjadi menteri, banyak. Santri bisa menjadi kiai kaya, Kiai Asep, Sugih. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Loh, dadi kiai dhewe kuwi lho kuwi beda-beda. Kan Nabi mengatakan al ulama'u warasatul anbiya, bukan al ulama'u warasati. Ulama itu pewarisnya para nabi. Al ulama alladzina hum warasatul anbiya, bukan warasati. Karena Kanjeng Nabi tahu kiai-kiai itu mempunyai spesifikasi masing-masing. Mempunyai kelebihan dan maziah masing-masing, betul nggak? Iya kan? Jadi jangan kemudian semuanya harus alim, enggak. Pak Wagub nang ngersake tindak monggo lho Pak Wagub. Nggih. Kula ngerti kula makrifat kok. Niki monggo. Sakti ini. Nggih. Saya pamit dulu. Monggo, ampun supe ninggali Gus Adim nggih. Monggo Gus Emil matur nuwun. Mikire Wagube kayak ini dancuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok ngomong-ngomong saya nggak dikasih kopi ya? I need a cup of coffee, oke? Okay? Kopi. Malah ning kene kaya iklan iki. Nangkape Po Winter kaya mantan copet. Nangkape Po Winter ya kayak mantan copet. Hanya santai saja, kita ngomong sampai sahur insyaallah ya. Melalui YouTube masing-masing. Pokoknya cintaku padamu seperti bis sumber kencono. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Kopi! Ngaji ramplopan rano kopi. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo adik-adik selawatan dulu aja ya, ngomong Ramadan ya. Ayo kerja. Insyaallah sesuk Gus Miftah, Gus Adim, Gus Mizan, Gus-gus ning ngarep iki mlebu surga, sing awal bocah-bocah hadroh. Amin. Tapi ya kuwi Gus-gus kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Keteplak. Ya. Ngapa lampune pateni barang? Ayo selawatan, minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Oh, lagu baru belum jadi. Apa? Lagu lama spesial lali ya. Lagu apa mintanya? Mendung tanpa udan? Ditinggal Rabi? Lost Doll? Ditinggal Rabi? Lost Doll? Lost Doll ndang lanjut lehmu
maksiat, tutupno seneng rasah mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Aku lagu apa iso? Kowe lagu apa kowe? Aku ngerti lagi. Iki lagune cah iki ketoke Kimcil Kepolen. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja ra oleh dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere. Santai le. Kalau teorinya anaknya Nabi Adam, yang laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Sing lanang ganteng, sing wedok elek. Kan rupamu elek, toh? Insya Allah sesuk bojomu remuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya lagune santri. Atiku rasane loro. Sik. Wandre iki. Kaget aku. Ya rasa semangat. Anggaramu enggak jelas. Keteplak. Katanya mantan kuli saiki. Rada ada iki sangka mikile di band pitch control. Suwe-suwe mbake tak rabi lho kayak gitu. Atiku rasane loro. Ayo! Mau kebanteran iki telat. Kopi ratek kok. Atiku rasane